Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud serta kidam pujaan umat siang jom malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkat nu tinggi dunia akhirat, serta selatan utara timur je barat. Mulanya jalo disyaratkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji, asa mulo kato dahulu tiga limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang dan tersabut di mulut manih dan terpakai di baso bayak. Mulut manih talempong kato, baso bayak gulo di bibir, di dalam bungka dan piawai dan banamu adat jo sopan santun. Nyato limbago nan tajali isinya adat jo pusako dan basamo kita memakaikan. Kajiret tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basabik namu kadang indak baimbaukan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambo dahulu, cawiklah salam di nardapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsanak Sulah Benang Project dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali menjumpai Dunsanak kesadonyo di akhir dari Ramadan dan batapean dengan satu Syawal, yang mana di sana seharusnya umat muslim di seluruh Indonesia sehari ataupun sehari patang adalah merupakan momen yang bahagia, adalah momen-momen kemenangan di sana kesadonya ba'adek baitu, karena Allah dijalihkan juga oleh ulama-ulama dan ustaz-ustaz kita bahasanya di bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan di sana kesadonya. Apa yang meningkat harusnya salah satunya dan yang paling kita harapkan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perspektif ataupun gambaran dari adat Minangkabau menyatakan pepatahnya di situ, hidup barakah mati beriman. Nah, dan sana kesadonya selamat datang di Balai Nan Randah. Dan sana kawan-kawan kesadonyo nan ambo hormati, alhamdulillah kalau ambil pribadi tadi baru melaksanakan solat hari raya Idul Fitri. Jadi mungkin di sana ataupun kawan-kawan kesadonyo ada nala patang hari rayonyo, tapi ada juga dan hari ko. Nah, mudah-mudahan perbedaan niko indak menjadi suatu persoalan yang dibuat rumit di sana, karena biasa saja ketika ada pendapat ulama yang berbeda dan kita mengikuti ulama yang kan begitu. Jadi tidak ada masalah dengan persoalan di hari Jumat dan hari Sabtu untuk menentukan tanggal hari raya di sana, untuk menentukan tanggal 1 Syawal, karena kita punya landasan masing-masing. Nah, di sana apa yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini di sana, serupa kita ketahui lah habis bulan Ramadan di sana. Lah habis masa-masa kita untuk memperkuat tentang keimanan kita, tentang takwa kita, tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Minang mengatakan di sana, kalau ndak takaja mangko dipintih gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah madukan, Allah agiah kepada kita bersama jalan pintih untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama di sana, tak perlu juga kita bahas di videoku secara rinci apa kemuliaan dari malam Lailatul Qadar yang terletak di bulan Ramadan dan apa keistimewaan dari bulan Ramadan di sana. Karena pastinya di sana dan kawan-kawan kesadonyo udah uni Allah memahami mana tentang tentang dari bulan Ramadan yang sangat teristimewa go. Nah, yang akan kita bahas adalah di sana ketika Allah abihnya masa-masa indah, masa-masa bahagia yang Allah diberikan oleh Allah kepada kita kepada umat Islam di seluruh dunia go. Hanya ada dua tipe di sana. Yang pertama adalah tipe orang-orang yang sangat merasakan hal yang luar biasa ketika datang 1 Syawal. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang merasa biasa-biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang berubah selama bulan Ramadan, ya mau dituyunya gitu kan. Ketika lah sudah bulan Ramadan, ya tidak ada yang berubah dah. Beliau pun merasa biasa-biasa saja, tidak ada perbedaan terhadap dirinya dah. Kan iko yang sangat kita sayangkan di sana kesadonya. Nah, maka dari itu kepada kita dan mungkin Allah merasakan kemenangan gitu ya, karena Syawal itu kan
itu di sana ada peningkatan gitu ya, peningkatan artinya peningkatan dalam hal takwa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan hari kemenangan gitu, karena seharusnya dosa-dosa kita lah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya kita bersih dan suci balik gitu ketika mendatangi 1 Syawal. Nah, tapi apakah benar hal itu akan terjadi kepada kita di sana? Apakah Allah serupa itu? Kan benda itu. Jadi untuk seketik di sana, ibaratnya kok kita tidak ingin Ramadan ko pai dengan mode itu saja sudah kita, karena yo ambol rasakan di sana ketika lah di Syawal ko ada penurunan, penurunan dari tingkat iman dan takwa gitu di sana. Karena kalau di bulan Ramadan ada semangat untuk solat gitu kan, mengajarkan solat sunnahnya tapi waktu berjamaah, mengajarkan membaca Al-Quran dan segala macamnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, kita manfaatkan peluang sebesar-besarnya. Tapi di sana kini dan kedepannya kita tidak akan merasakan hal yang sama oleh kita. Jadi apakah Allah ada efeknya dari 30 hari yang Allah kita jalani ko untuk menempuh sampai bulan Ramadan di tahun ketiga? Jikalau memang Allah izinkan, kita akan mendapat bulan Ramadan tu. Untuk mencapai jarak itu tu persiapan kita di sana. Paling tidak di situ ada 5 hal yang ingin kita sampaikan kepada di sana yang patut kita selaraskan balik di hati dan jiwa awak, yang patut untuk awak jago, konsisten awak di situ di sana. Nah, apa tu yang pertama adalah rasa takut. Apa yang dimaksudkan dengan rasa takut di sana? Karena ketika kita di bulan Ramadan, kita merasa dan kita yakin benar bahwasanya walaupun di saat sendirian, bahwasanya Allah melihat kita, bahwasanya Allah bersama kita. Jadi kita tidak sanggup untuk membatalkan puasa walaupun kita lapar dan haus saat itu. Walaupun mungkin kita tidak nampak oleh orang, kita bisa saja mungkin melapihkan puasa kita, tapi insyaallah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berani dan kita bisa gitu untuk mempertahankan puasa dan beribadah selama di bulan Ramadan. Itu yang lah dilatih di sana. Jadi harapannya rasa takut ko tidak hanya sabateh dari bulan Ramadan saja lah, karena kita alam melakukan pelatihannya selama 30 hari di sana. Harapannya setelah dari itu bulan Syawal dan selanjutnya bulannya, jangan sampai ada penurunan, jangan sampai kita melapihkan saja apa yang ada di dalam diri kita, apa keinginan yang ada di dalam diri kita, karena hawa nafsu dan segala macam lah cuba kita kontrol, lah cuba kita tahan di bulan Ramadan di sana. Lalu yang kedua di sana adalah rasa peduli. Di bulan Ramadan ya tentunya kita datang ke masjid ataupun musala yang terdekat dari rumah awak. Nah, ketika di musala tentunya kita bersobok dengan tetangga-tetangga awak, kawan-kawan awak. Ibaratnya dunsana awak lah, dunsana jauh maupun dunsana dakik, tetangga yang dakik maupun tetangga yang jauh. Di situ kalah muncul ibaratnya kepedulian yang ada di antara awak. Maksudnya kepedulian adalah ya kita lah berinfak di bulan Ramadan gitu kan, kita lah menyambung ibaratnya tali silaturahim. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah kita menyambung tali silaturahim di sana. Dengan adanya tadi rasa peduli tadi, silaturahmi tadi, yang ketiga yang akan kita bahas sekaligus di sana. Jadi itu yang semestinya kita pertahankan dan kita pakaikan setelah dari bulan Ramadan karena efek yang dari kita meningkatkan hablum minan nas kita meningkatkan silaturahmi kita rasa peduli kita kepada sesama apa yang kita rasakan kan tenang, jiwa awak tenang di sana, awak rasanya lebih dakik kepada kawan-kawan ataupun nusana kita yang soleh gitu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lalu yang keempat di sana adalah kita hendaknya mencintai ilmu tu tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Karena 30 hari di sana ada musolanya yang full mendatangkan ustaz-ustaz untuk memberikan kajian-kajian, untuk memberikan tausiah Ramadan. Tentunya memberikan siraman rohani kepada hati kita masing-masing, kepada jiwa kita yang mungkin
sedang baku, tiba-tiba dengan datangnya ustaz yang dengan segala pemahaman dan ilmunya yang tinggi, ya insyaallah bisa mencairkan hati awak yang beku dan akhirnya awak kembali bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Akan serupa itu. Jadi jangan sampai di sana semangat kita untuk menuntut ilmu ko berhenti hanya sabatih dari bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan kita bersama berjuang kita untuk selapih dari bulan Ramadan ko tetap mencintai dan menuntut ilmu. Kalau disampaikan juga oleh ulama-ulama kita di sana, ia tidak hanya anak muda saja yang harus mendalami ataupun mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi kita walaupun anak tua, ya harus juga mempunyai ilmu di sana. Dengan ilmu kulah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu yang terakhir di sana, kita memakmurkan masjid. Ikut berkaitan kesadanya nusana. Apa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid? Nusana pasti ala paham kesadanya. Ya kita datang ke musala dan sana, kita datang ke masjid setiap harinya 5 waktu untuk solat berjamaah. Itu adalah puncak keimanan umat muslim di seluruh dunia dan sana. Betapa bahagianya kita berada dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menetap gitu ya, untuk berjuang di bulan Ramadan tahun kini kok. Jadi nusana abu ingin bercerita sekete. Alhamdulillah abu tinggal di Musala Gerbang Langit Batu Busua di sana di Kecamatan Pauh Kota Padang. Jadi di siku kita sama ibu-ibu dan apa-apa melaksanakan solat 40. Solat 40 ko ya berarti 40 hari memang harus ke masjid ataupun musala untuk melaksanakan solat dan harus berjamaah 5 waktu gitu. Jadi ilmu-ilmu yang sebenarnya tak pakai di dunia, yang orang mengejar habits ataupun membentuk kebiasaan, ya biasanya kan harus 30 hari ataupun sampai 10 hari melakukan hal-hal yang konsisten gitu. Jadi kita akan terbiasa kan begitu. Nah, di dalam Islam paling tidak dari siku ambo dapat belajar ya memang lah dulu gitu ya, pemahaman agama itu daripada pemahaman dunia gua gitu. Jadi serupa juga ulama kita menyampaikan kepada kita di sana bahwasanya ketika kita mencari akhirat, insyaallah dunia aku akan tunduk gitu. Ketika kita mencari dunia, ya yang kita dapat hanya dunia saja. Karena selama di bulan Ramadan kita ketika siang hari gitu kan, apalagi sedang pandai hangit tu, masa lihat minum tu kan rasa-rasa kehabis secerek tu mah sana sateko dah gitu kan. Tapi ketika lah babuku sagalih sinyo diminum lah kenyang gitu. Baik itulah mungkin ya kalau kita mencari dunia hanya sebatih kerongkongan saja di sana. Salapeh di situ tidak ada dah. Apa yang kita cari, apa yang kita ungguan mungkin pabukuan yang sebanyak-banyaknya akhirnya nanti makan hanya seketik begitu. Jadi tidak ada gunanya mau ungguakan dunia gua sebanyak-banyaknya di sana, tapi berfokuslah kita kepada akhirat dan insyaallah dunia aku akan tunduk dan akan mengikuti. Karena ketika akhirat yang kita utamakan, kita akan mendapatkan akhirat dan dunia dua kok sekaligus. Berbeda dengan hanya dunia, kita tidak akan mendapatkan akhirat di sana. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di sana. Ya, yang paling tidak menjadi pengingat, reminder untuk kita bersama tetap semangat di sana menjalani hari-hari salapeh dari bulan Ramadan ko. Memang kita patut sadiah, kita patut berduka di sana. Karena ya jalan pintih kita tadi itu lah diambil oleh Allah balik, lah diambil balik kita. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita dijumpakan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk kembali menjumpai Ramadan tahun 2024. Sekian di sana ibarat bidak kacik dan lalu sudah pakai dan lalu langkuk bana jika balaya mendapi tapi kok ke tengah takut dek gelombang, kok ke tapi takut dibuaya. Tak mungkin si buto ke membiang, si bisu ke bernyanyi, si lumpuh ke menari. Karena rajin-rajin menyimak, rajin-rajin nambah beraja juga kepada alam takambang jadi guru. Mudah-mudahan setiap di sana jadikan laut, sakapa di sana jadikan kagunwang. Mudah-mudahan sampai di sana. Mohon maaf dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.